Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Fajri Rizky Ramdhani, NRP 2192035. Di sini saya akan menjelaskan proses administrasi kegiatan labu tambat kapal sandar di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang pertama, latar belakang. Sarana transportasi laut sangat penting untuk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu sarana transportasi laut adalah angkutan yang berupa kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Badan Pengusahaan Batam memiliki peran penting bagi dunia pelayaran, terutama Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam yang terletak di Pulau Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan arus kedatangan kapal dan volume bongkar muat curah cair yang berupa bahan baku minyak, BBM, CPO, CPKO dan alkohol yang tinggi sehingga lama masa sandar kapal sangat penting, dan itu termasuk di Undang-Undang Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 27 Tahun 2021 Bab 2 Pasal 96 tentang tarif pelabuhan, rangkaian kegiatan yang meliputi membongkar atau memuat barang curah cair atau gas dari atau ke kapal menggunakan pipa dan flexible hose dengan pompa ke atau dari tangki. Sebelum proses kapal sandar dan keluar dari area pelabuhan, kapal harus melakukan beberapa kegiatan administrasi yang ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pelayaran bersama pihak pengelola pelabuhan dan harus disampaikan kepada pihak kapal. Yang B, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yaitu yang pertama, bagaimana proses administrasi kegiatan labu tambat kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yang kedua, dokumen-dokumen apa saja yang terkait dalam proses kegiatan labu pada Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yang ketiga, pihak-pihak apa saja yang ada pada saat proses kegiatan labu tambat kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yang keempat, hambatan apa saja yang dihadapi pada saat proses tambat kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Tujuan penelitian C. Di sini ada 4 juga seperti rumus masalah tadi, yaitu yang pertama, bagaimana proses administrasi kegiatan labu tambat kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Kedua, dokumen-dokumen apa saja yang terkait dalam proses kegiatan labu pada Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yang ketiga, pihak-pihak apa saja yang ada pada saat proses kegiatan labu tambat kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yang keempat, hambatan apa saja yang dihadapi pada saat proses tambat kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. D. Manfaat penelitian bagi taruna-taruni, bagi instansi, bagi akademi, dan umum. Manfaat ini ada 4, seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, landasan teori, yaitu proses. Yang pertama, menurut Suwarno Handayaningrat, proses adalah suatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan suatu yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut J.S. Badudu dan Suwatan M. Zain, proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan. Selanjutnya, administrasi. Menurut Dr. Sondang Siagian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi dalam artian luas, seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Itu selanjutnya pelabuhan. Pengertian pelabuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dan atau
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turunnya penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan lainnya, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Selanjutnya, labuh atau tambat. Tambat labuh termasuk dalam salah satu aktivitas pokok suatu pelabuhan. Untuk itu, fasilitas tambat labuh merupakan fasilitas yang harus diperhatikan dalam suatu pelabuhan. Fasilitas tambat labuh yaitu dermaga dan kolam labuh. Pendambatan diartikan mengolah gerak kapal sedemikian rupa untuk menyandarkan kapal ke dermaga sehingga kapal terbatas pergerakannya. Dalam pendambatan suatu kapal diperlukan seorang nakoda atau pandu yang telah berpengalaman. Kehadiran seorang pandu merupakan kunci utama dalam kerjasama antara anggota tim. Sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pandu dalam proses pendambatan. Selanjutnya, kapal. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga mesin yang mengangkut penumpang dan barang melalui perairan menuju kawasan tertentu. Pengertian curah cair. Curah adalah suatu volume barang yang ditangani, ditransportasikan, dan didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak terkemas. Curah mengacu pada bahan dalam bentuk partikel atau cair. Bahan curah biasanya dimuat dalam kargo tanker yang dibawa oleh kapal tanker, kereta, truk tanker, atau truk semi-gandengan. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak, bahan curah dimuat ke dalam drum, kotak, karung, dan sebagainya. Selanjutnya, jeti atau dermaga. Jeti atau dermaga itu sendiri merupakan salah satu bagian terpenting di pelabuhan. Tempat tersebut biasanya dijadikan serta digunakan sebagai tempat bersandarnya kapal yang tengah menepi di sebuah pelabuhan. Selanjutnya, sandar kapal. Sandar kapal adalah suatu rangkaian atau tata cara urutan merapatkan kapal ke dermaga dengan maksud untuk melakukan aktivitas di dermaga seperti melakukan kegiatan mengisi bahan bakar untuk kapal, air minum bersih, bongkar ataupun muat. Bab 3. Bab 3 ini yang pertama metode penelitian. Metode penelitian ini saya ambil yaitu metode penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat nyata. Kemudian deskriptif. Metode deskriptif yang digunakan dapat diartikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Data yang digunakan. Data yang digunakan ini ada dua, yaitu data umum dan data khusus. Data umum yaitu data yang tidak berkaitan secara langsung dengan hal yang diteliti berupa sejarah berdirinya perusahaan dan gambaran umum pelabuhan. Data khusus yaitu data yang bersumber dari perusahaan seperti dokumen-dokumen dan peralatan yang berkaitan dengan proses administrasi kegiatan labu tambat, kapal sandar di pelabuhan umum, curah cair kabil Badan Pengusahaan Batam. Adapun beberapa data khusus yaitu jumlah kapal yang datang di pelabuhan umum, curah cair kabil Badan Pengusahaan Batam. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada yang pertama interview atau wawancara, yaitu dengan cara bertatap muka langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Yang kedua, observasi dengan mengadakan penelitian-penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut, seperti observasi langsung di lapangan berkaitan dengan proses administrasi kegiatan labu tambat kapal sandar di pelabuhan umum, curah cair kabil Badan Pengusahaan Batam. Teknik analisis data D. Penyusun mengumpulkan data tersebut atau proses administrasi kegiatan labu tambat kapal sandar di pelabuhan umum, curah cair kabil Badan Pengusahaan Batam. Data diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pada saat proses pelayanan pelabuhan dan kemudian akan disediakan dalam bentuk data yang valid, sehingga bisa diketahui proses administrasi kegiatan labu tambat kapal
pelabuhan yang terdapat di Pelabuhan Umum Ciracas Kabil Badan Pengusahaan Batam, yang hasilnya bisa dijadikan acuan bagi pelabuhan lainnya. Yaitu yang tempat dan waktu penelitian. Tempat waktu penelitian yaitu nama perusahaan Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Alamat Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kode pos 29467. Waktu Prada atau magang dari tanggal 2 Desember 2021 sampai 2 Februari 2022. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum atau A, gambaran umum perusahaan. Tampak tilas pembangunan Batam. Dalam sejarah Badan Pengusahaan Batam, Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. Posisinya juga sangat strategis, hanya 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura, dengan jarak tempuh hanya 45 menit melalui jalur laut dengan aksesibilitas yang mudah ke negara lainnya di belahan dunia. Pulau Batam sendiri merupakan salah satu pulau terbesar dari rangkaian 329 rangkaian pulau di sekitarnya di Kepulauan Riau atau Kepri, yakni memiliki luas 415 km atau 67% luas dari Singapura. Dengan cita-cita untuk mengubah Batam yang kecil menjadi lokomotif pembangunan nasional dan pusat pembangunan kawasan industri yang berteknologi. Maka Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu juga Ketua Otorita Batam ketiga B.J. Habibie, membuat konsep Barelang Batam Rempang Galang yang berhubungan dengan 6 jembatan Barelang agar luasnya menjadi 715 km atau 13% lebih besar dari Singapura, sehingga diharapkan Batam berdikari dan dapat bersaing dengan Singapura. Perkembangan Batam tidak bisa dilepaskan dari peran serta Presiden Soeharto. Dalam perkembangannya, kemudian Presiden Soeharto menentukan sebuah gugusan pulau yang termasuk dalam Provinsi Riau, yaitu saat itu bernama Batam. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memang sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Batam dari tahap ke tahap. Batam kini telah menjadi sebuah kota industri yang mempunyai banyak daya tarik. Itu adalah gambar umum perusahaan tadi. Yang kedua, deskripsi data. Yaitu deskripsi data ini adalah data Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yaitu panjang dermaga dari JT 123 410 cm atau 410 meter. Yang kedua, panjang dolphin JT 1 20 meter dan JT 3 20 meter. Yaitu panjang dolphinnya. Yang ketiga, jumlah boulder ada 33, jumlah fender 33, panjang boulder panjang boulder 13 meter, dolphin yaitu jumlah manifold ada 4. Pembahasan C. Proses administrasi kegiatan labu tambat kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yang pertama ya A. Sebelum kapal tiba, agen menulis di line up rencana kedatangan kapal sebagai berikut yang berisi di dokumen-dokumen kapal tersebut. Yang kedua B. Dokumen sebelum kapal tiba. Kalau di BP Batam itu cuma ada 4 dokumen seperti yang saya jelaskan ini, ada 4, yaitu port meeting atau rencana kedatangan kapal. Yang kedua 1A estimasi kedatangan kapal. Yang ketiga 2A1 realisasi. Yang keempat PBM atau perusahaan bongkar muat. Yang kedua, dokumen-dokumen kapal dalam proses labu tambat di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Berikut ini adalah penjelasan surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan labu tambat kapal sandar di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil, yaitu yang pertama port meeting. Port meeting adalah surat atau dokumen yang berisikan tentang persetujuan antara beberapa pihak pelabuhan, bandor, dan shipper dan agen sebelum kapal sandar dan penjelasan tentang semua kegiatan yang akan dilakukan di pelabuhan sebagai berikut, yaitu tanggal rapat kapal, nama kapal,
perkiraan datang, perkiraan tambat, jenis kegiatan, pelabuhan tujuan, jumlah muatan, jumlah waktu kegiatan, rate kecepatan atau hours per jam, kegiatan bongkar muat, tanda tangan per operation, tanda tangan shipper atau mandor dari PT, tanda tangan agen. Yang B, dokumen 1A. Estimasi kedatangan yang berisikan tentang proses bertambat kapal sebagai berikut, yaitu mulai labuhnya kapal atau tambat, mulai labuh atau tambat, perubahan labuh atau tambat, penambahan labuh atau tambat, penggunaan kapal tunda, permintaan kapal tunda. Itu semuanya ada di dalam dokumen. Dan C, dokumen 2A1. Dokumen realisasi atau penutup sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama jasa labuh, berlabuh di tanggal masuk kolam pelabuhan, tanggal keluar kolam pelabuhan. 2. Jasa tambat, berlabuh di tanggal sandar di jeti dermaga pelabuhan, tanggal keluar dari jeti dermaga pelabuhan. Yang keempat yang tadi saya jelaskan tadi, yaitu dokumen 2B, dokumen proses bongkar muat, yang berisikan tentang nama perusahaan atau BBM, alamat, dimuat atau dibongkar ke kapal, tanggal kapal tiba, agen pelayaran, jenis barang, jumlah, dan keterangan muatan. 3. Proses administrasi dan pihak-pihak proses kapal sandar. Sistem pelayanan jasa kapal di pelabuhan umum Selat Kabil, yaitu yang A, administrasi. Pertama-tama pasti proses administrasi itu sebelum kapal sandar pasti yaitu melalui proses administrasi. Administrasi ini berfungsi untuk mengakomodir sistem perencanaan, pencatatan, dan administrasi kapal. Selain itu, juga digunakan untuk menstandarkan proses bisnis pelayanan kapal di seluruh pelabuhan yang dikelola guna memfasilitasi kegiatan berupa tambat, pandu air kapal, labuh, tunda, dan kegiatan tetap di pelabuhan. Yang pertama yaitu A, proses sebelum kapal sandar. Proses sebelum kapal sandar ini yaitu yang pertama, permohonan pelayanan kapal masih dapat diminta oleh pengguna jasa 1 kali 24 jam setelah kapal ikat tali. Yang kedua, pengguna layanan tidak wajib melakukan pembayaran EPB setelah meminta pelayanan kapal. Yang ketiga, kegiatan pelayanan kapal masih dapat diinput di aplikasi setelah kapal selesai berkegiatan. Yaitu yang B, agen pelayaran. Yang agen pelayaran ini maksudnya tugas dari agen pelayaran. Keagenan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51, 52, dan 53 untuk mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan, yaitu yang meliputi melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, menyerahkan dokumen kapal pada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat. Yaitu selanjutnya berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhan yang diperlukan oleh kapal tersebut. Selanjutnya menunjukkan perusahaan bongkar muat atau PBM untuk kepentingan pemilik kapal, terus menyelesaikan kebutuhan nakoda dan anak buah kapal tentang proporsi di pelabuhan, terus menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal, terus memungut uang jasa angkut, melakukan pembukuan, menerbitkan konosemen, menyelesaikan tagihan, menyelesaikan pengisian bunker, memberi informasi kepada administrasi pelabuhan atau kepada kantor pelabuhan yang kegiatan kerja di pelabuhan. Terus hal-hal yang perlu diketahui oleh agen pelayanan dalam menjalankan tugas sebagai agen, perlu diperhatikan juga segala sesuatu peraturan agar kapal yang hendak berlabuh dan menimbulkan kejadian yang mengganggu keefektivitasan atau di lingkungan pelabuhan. Terus yang B, pihak-pihak yang terkait dalam proses labuh tanpa kapal sandar, yaitu karantina pelabuhan, Pelindo, Sabandar, Biaya dan Cukai, Imigrasi, Badan Pengusahaan Batam, dan Mooring. Yang C, pengawasan sebelum kapal sandar. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pihak agen dan petugas lapangan, yaitu pastikan dermaga sudah kosong dan tidak ada kapal lain yang menggunakan dermaga. Terus jika sudah kosong, tempatkan 2 buah tenda bendera pada posisi muka dan belakang kapal dermaga sesuai dengan panjang kapal. Selanjutnya hubungi bagian pemanduan untuk meminta pelayanan pandu. Siapkan petugas karantina, kesehatan pelabuhan, dan
imigrasi untuk pemeriksaan di dermaga. Pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai dilakukan atas dasar kepentingan kedinasan. Terus siapkan peralatan bongkar muat yang diperlukan di dermaga. Perairan di sepanjang dermaga harus dibersihkan dari kapal-kapal kecil, motor, boot, dan sebagainya agar tidak mengganggu pada saat persandaran. Siapkan buruh atau TKBM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan bongkar muat. Terus pada saat kapal mendekati dermaga harus diperhatikan apakah untuk mendaratkan tros kapal pertama ke dermaga digunakan tali buang. Selanjutnya siapkan orang atau petugas untuk menerima tros kapal di dermaga, yaitu mooring tadi. Posisi kapal harus tepat berada di antara dua bendera di dermaga yang sudah dilakukan di pertama. Pada saat pemasukan tros kapal ke boulder yang sudah terdapat tros kapal lain, maka harus dicegah terjadinya tros kapal menghalangi tros kapal lain tersebut seandainya kapal tersebut akan meninggalkan dermaga awal. Itu semuanya sudah diatur oleh mooring dan petugas lapangan. Lubang-lubang air pembuangan yang keluar melalui dinding kapal harus dihindari jatuh ke dermaga dan harus ditutup dengan baik. Selanjutnya, sebelum petugas karantina atau kesehatan pelabuhan turun ke kapal atau dari kapal, tidak diperkenankan satu orang pun naik ke atas kapal. Selanjutnya, untuk menghindari tikus naik atau turun kapal, maka ujung tangga tidak boleh menyentuh tanah dan agar diberikan jarak kurang lebih 50 cm dari dasar dermaga, dan tros-tros harus diberi penutup anti tikus. Selanjutnya, perhatikan apakah jangkar kapal yang berada di sebelah sisi dermaga tidak membahayakan atau telah dimasukkan ke dalam ulup jangkar. Biasanya kalau kapal sandar di pelabuhan itu sudah tidak menggunakan jangkar, melainkan menggunakan tali tros tadi, dan jangkar sudah dinaikkan. Selanjutnya, setelah kapal sandar dan kapal akan keluar dari pelabuhan, yaitu D. Biasanya itu adalah biaya-biaya kapal yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan satu kapal yang masuk maupun keluar dari suatu pelabuhan, baik mengenai persiapan sebelum kapal itu masuk ke pelabuhan, dilanjutkan pada saat kapal sandar di dermaga dan selesai melakukan bongkar muat barang dan kemudian meninggalkan pelabuhan. Setelah semua pembayaran selesai, agen akan menutup dokumen 2A1 tadi di bagian customer atau administrasi sebagaimana bukti bahwa kapal akan keluar dan sudah selesai kegiatan di pelabuhan. Asalnya 4 hambatan atau kendala yang terjadi saat proses tamat kapal. Di sini saya akan memberikan itu contohnya, itu ada 4, yaitu keterlambatan agen saat menghantarkan dokumen. Itu sering sekali dikarenakan karena di kegiatan pasti ada keterlambatan. Terus yaitu faktor alam, kecelakaan kapal, dan perbaikan kapal atau docking dan pompa. Terkadang pompa rusak di saat proses bongkar muat. Dan selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa proses administrasi kegiatan labuh tambat kapal sandar di Pelabuhan Umum Curah Cair Badan Pengusahaan Batam. Proses ini pun dapat untuk mengatur tugas-tugas yang ada di Pelabuhan Umum Curah Cair Kabil Badan Pengusahaan Batam. Yang pertama yaitu proses administrasi kegiatan kapal sandar sebelum labuh atau tambat kapal sandar, dan membuat laporan kedatangan atau keberangkatan kapal dan menyerahkan dokumen kapal pada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan, dan membuat permohonan pelayanan kapal sebelum 1x24 jam setelah kapal ikat tali. Yang kedua, dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan sandar kapal di Pelabuhan Umum Curah Cair yaitu ada 4 tadi, dokumen 1A, 2A1, 2B, yang selanjutnya ditambah dengan jasa pandu dan jasa tunda. Yang ketiga, pihak-pihak apa saja yang terkait dalam proses kegiatan labuh tambat tadi, seperti yaitu KKP, Pelindo, Sabandar, Bea dan Cukai, Imigrasi, Badan Pengusahaan Batam, atau petugas lapangan. Yang keempat, hambatan atau kendala tadi dalam proses tambat kapal di pelabuhan, keterlambatan saat mengantar dokumen, untuk proses kegiatan labuh tambat, faktor alam, kecelakaan kapal, dan perbaikan kapal. Hanya saran,
Dari pembahasan di atas, banyak hal yang didapat dari pelaksanaan atau proses administrasi kegiatan labu tambak kapal sandar di Pelabuhan Umum Cilacap Kabil, Badan Pusat Batam. Di sini saya akan memberi saran, yaitu ada 4 di sini, yaitu yang pertama perlu adanya penataan administrasi agar tidak acak atau adanya keterlambatan saat penghantaran dokumen, dan harus ada tindakan jika terlambat agar tidak membuang waktu dan masa pekerjaan di pelabuhan. Yang kedua, perlu adanya penyimpanan atau pengarsipan dokumen perizinan sandar kapal yang lebih signifikan atau terjaga agar tidak terjadinya kesalahan saat pengarsipan atau meletakkan dokumen sesuai yang ditentukan. Yang ketiga, perlu adanya tambahan karyawan agar saat proses sandar kapal terjadi di JT3 dan JT1, maka petugas lapangan tidak kocar-kacir untuk melayani atau memantau proses sandar kapal tersebut. Yang keempat, perlu adanya penanganan tambahan ataupun penanganan khusus untuk memfasilitasi kinerja di lapangan, seperti peralatan-peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada agar bisa disewakan kepada pihak pemakai jasa tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di laporan tugas akhir saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.